Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi di video pembelajaran yang kedua untuk materi bab 2. Semoga anak sekalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring dan juga dapat menonton video pembelajaran ini. Ya, anak-anak sekalian, pada materi yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLE Sosbud Hankam. Di materi bab 1 itu sudah kita pelajari tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Tetapi pada materi yang kedua ini kita akan belajar tentang ancaman terlebih dalam bidang ideologi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya, dan juga dalam bidang pertahanan dan keamanan. Baik, kita lanjut. Baik, jadi anak-anak sekalian, pada materi yang kedua ini ada 3 subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Lalu yang kedua, ancaman di bidang IPOLE Sosbud Hankam atau ancaman di bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Lalu yang ketiga, peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional. Jadi ada 3 subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Baik anak sekalian, kita masuk pada subpokok bahasan yang pertama, yaitu tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, di sini coba perhatikan gambar berikut. Ya, jadi gambar ini menunjukkan bahwa masalah integrasi nasional di Indonesia itu sangat kompleks dan sangat multidimensional, sehingga dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi dalam gambar ini adalah salah satu contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Baik, kita lihat berikut. Mari kita lihat ancaman terhadap integrasi nasional. Baik anak-anak sekalian, jadi ancaman dapat diartikan sebagai setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ya, jadi ini adalah arti atau definisi dari ancaman itu ya. Itu adalah salah satu upaya ya, atau kegiatan yang dapat membahayakan. Baik itu misalnya ancaman yang datangnya dari dalam negeri dan ancaman yang datangnya dari luar negeri. Ya, jadi itu kita lanjut. Baik, mari kita lihat contoh bentuk ancaman ya. Contoh bentuk ancaman. Mari kita lihat ancaman yang pertama, ancaman dari luar negeri. Yang pertama itu agresi ya. Agresi ini misalnya ancaman dalam bentuk ya senjata atau dalam bentuk perang ya, yang dapat membahayakan atau serangan, yaitu dalam contoh bentuk agresi ya, misalnya agresi militer ya.
Jadi itu adalah bentuk ancaman yang dapat membahayakan negara Indonesia yang datangnya dari luar negeri. Lalu yang kedua, itu pelanggaran wilayah oleh negara lain ya. Ya misalnya banyak negara-negara lain yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi itu adalah bentuk ancaman dari luar negeri. Ya, misalnya kapal-kapal asing ya masuk sampai di wilayah perairan Indonesia. Jadi itu adalah contoh. Lalu yang ketiga, spionage ya, atau mata-mata. Ya seringkali ada orang-orang ya dari negara lain itu memata-matai kita. Dalam hal ini mereka memata-matai sistem ya pertahanan dan keamanan kita. Apakah sistem pertahanan dan keamanan kita kuat atau tidak? Ya kalau kita tidak ketat misalnya menjaga wilayah-wilayah perbatasan kita, maka negara-negara lain itu mudah untuk masuk ke wilayah kita dengan memanfaatkan ya spionis atau mata-mata mereka. Jadi itu adalah bentuk ancaman dari luar negeri. Lalu yang berikut, sabotase ya. Ya jadi sabotase ini adalah salah satu bentuk ya atau upaya misalnya menggagalkan ya atau membatalkan setiap rencana ya yang dibuat oleh negara tertentu ya dan dibatalkan oleh negara lain. Misalnya sekarang ini ya banyak sekali ya tentu teknologi itu sudah canggih sekali ya, sangat berkembang. Mungkin negara lain punya teknologi yang lebih canggih dapat mensabotase atau bisa dapat membatalkan ya upaya-upaya yang dibuat oleh negara-negara tertentu ya. Jadi itu adalah contoh bentuk ancaman dari luar negeri. Lalu yang berikut, aksi teror dan jaringan internasional ya seperti teroris. Seringkali teroris itu menjadi ancaman ya. Ya dan itu adalah bentuk ancaman dari luar negeri ya. Ya. Yang berikut. Yang berikut ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, pemberontakan bersenjata ya. Pemberontakan bersenjata ini misalnya adanya kelompok-kelompok radikal ya, atau adanya kelompok-kelompok misalnya seperti GAM ya, atau gerakan Aceh Merdeka. Ya jadi itu adalah bentuk-bentuk ancaman yang datangnya dari dalam negeri ya. Lalu yang kedua, adanya konflik horizontal. Ya jadi konflik horizontal ini adalah konflik yang terjadi di antara kita sama masyarakat ya. Misalnya kita saling mendiskriminasi atau kita misalnya berbeda pendapat mengenai misalnya perbedaan. Ya, jadi itu adalah bentuk konflik horizontal yang terjadi dari dalam negeri. Itu adalah merupakan satu ancaman. Lalu yang ketiga, ada juga aksi teror ya dan juga sabotase dari dalam negeri. Lalu yang keempat, adanya aksi kekerasan ya yang berbau sara. Artinya kekerasan yang berbau suku, agama, ras dan ya ras ya. Jadi itu adalah satu bentuk ancaman ya. Seringkali banyak kasus-kasus ya kekerasan yang berbau sara ya. Jadi itu. Lalu yang berikut, adanya gerakan separatis ya atau pemisahan diri membuat negara baru ya. Ya misalnya ada gerakan-gerakan ya seperti GAM atau gerakan Papua Merdeka. Jadi itu adalah bentuk-bentuk gerakan separatis ya atau negara atau kelompok-kelompok yang berusaha mau memisahkan diri dari negara Indonesia dan membuat negara baru di atas negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu adalah gerakan separatis yang menjadi ancaman bagi kita terlebih dalam negeri. Lalu yang ke-6 itu pengerusakan lingkungan ya atau illegal logging ya. Misalnya penebangan ya hutan yang secara sembarangan ya tanpa melihat
struktur alam ya, dan juga tanpa melakukan konservasi atau roboisasi ya, sehingga sering terjadi banjir ya, dan juga longsor sekarang ini misalnya ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk ancaman yang datangnya dari dalam negeri. Baik, kita lihat yang berikut ya. Kita lihat lagi contoh gangguan dalam integrasi nasional ya, dilihat dari letak geografi ya. Jadi letak Indonesia yang terdiri atas ya pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar. Ya, jadi kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu punya begitu banyak pulau ya, kurang lebih 17.508 pulau. Di sini dikatakan bahwa yang menjadi ancaman atau gangguan dalam integrasi itu adalah terlebih daerah ya yang jauh dari ibu kota dan punya pengaruh besar dengan terhadap negara tetangga. Ya, ini misalnya kurangnya perhatian dari pemerintah pusat ya pada daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, misalnya kita seperti di Kabupaten Deli ya. Seandainya misalnya pemerintah tidak memperhatikan, maka sangat berpotensi ya, sangat berpeluang misalnya mau memisahkan diri dari NKRI ya, misalnya seperti di Papua, seperti di Aceh misalnya ada GAM ya. Jadi itu adalah contoh gangguan ya dalam integrasi nasional. Lalu yang berikut kita lihat lagi ya, yang pertama yang berikut ya, demografi ya. Dilihat dari aspek demografi ya, jadi pengaruh perlakuan pemerintah pusat dan pemerataan yang tidak merata merupakan faktor terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM ya. Jadi salah satu faktor ya, misalnya di sini pemerataan pembangunan yang tidak merata ya, sehingga terjadi disintegrasi ya, atau memisahkan diri dari negara Indonesia. Dan juga adanya ya, di sini masih rendahnya tingkat pendidikan SDM ya, sumber daya manusia yang masih sangat rendah. Lalu yang berikut, kekayaan alam ya. Jadi kekayaan alam Indonesia sangat beragam dan berlimpah, dan penyebarannya yang tidak merata seperti pengelolaan dan pembagian hasil ya. Ya, dari ini seringkali terjadi ya, pengelolaan dan pembagian hasil itu tidak merata. Misalnya di sini hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok ya, atau orang-orang tertentu yang misalnya menggunakan kekuasaannya ya. Di sini adalah salah satu contoh ya gangguan dalam integrasi nasional. Jadi seperti di Papua, Freeport jadi contoh ya. Dan berikut ideologi ya. Jadi akhir-akhir ini juga agama sering dijadikan pokok masalah ketika terjadinya konflik di negara ini ya. Ya, jadi seringkali setiap isu atau masalah yang muncul itu orang pandang ya dari aspek ideologi ya, dari aspek agama. Ya, dan di sini perlu kita punya pemahaman yang baik. Jangan sampai segala macam konflik itu kita kaitkan dengan ideologi atau kita kaitkan dengan agama. Misalnya ada teroris, ada bom bunuh diri, ya itu jangan sampai kita bawakan semua ke aspek ideologi atau agama. Dan ini tentu cenderung akan menimbulkan konflik antar agama misalnya seperti itu. Lalu yang berikut kita lihat lagi satu gangguan yang lain yang berikut dalam aspek politik ya. Jadi masalah politik merupakan aspek yang paling mudah ya untuk menyulut
berbagai ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antar masyarakat yang berbeda paham. Ya, seringkali orang beda pandangan ya, pandangan politik misalnya dalam masa-masa pemilu atau dalam masa-masa demokrasi. Ya, seringkali ini juga menjadi satu ancaman untuk kita karena kita beda politik sehingga menimbulkan konflik ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kita di dalam masyarakat. Misalnya ketika calon yang kita usung misalnya dia tidak menang atau kalah, ya itu adalah bentuk ancaman dalam kehidupan politik. Contoh. Lalu yang berikut, ekonomi. Ya, krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga adanya indikasi banyak yang mendapatkan kekayaan melalui KKN ya, melalui korupsi dan nepotisme. Ya, jadi seringkali banyak orang memanfaatkan misalnya kedudukannya itu untuk melakukan ya korupsi ini ya, atau melakukan KKN, sehingga menyebabkan krisis ekonomi dan meningkatnya taraf kemiskinan ya masyarakat. Jadi itu adalah satu faktornya, itu adalah adanya korupsi. Itu adalah ancamannya atau gangguan dalam integrasi nasional. Ya, yang berikut ada juga ancaman ya, atau ancaman atau gangguan yang lain dalam bidang sosial budaya. Ya, dalam bidang sosial budaya di sini dikatakan bahwa pluralitas ya, kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. Ya, ini seringkali terjadi ya, sumber konflik ya, misalnya mengenai kebudayaan ya. Plural, kita beragam ya, tetapi seringkali kita tidak bisa menerima perbedaan ya, karena dalam perbedaan budaya, bahasa, hingga menimbulkan konflik dan kita. Lalu yang berikut ada lagi contoh yang berikut itu ya, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ya, misalnya di sini bentuk gangguan terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multidimensional ya, yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Ya, di sini sangat dibutuhkan ya peran misalnya TNI dan Polri ya, sehingga dapat menjaga ya kedaulatan negara ini, sehingga tidak akan terjadi ya ancaman-ancaman yang kita tidak inginkan ya, baik itu ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan ya seluruh masyarakat Indonesia. Ya, yang berikut ya, kita lihat lagi ancaman yang berikut itu di bidang ideologi. Ya, dalam bidang ideologi misalnya di sini dikatakan suatu kekuatan yang akan ditujukan untuk menggantikan dasar negara ya, yaitu Pancasila. Ya, ini adalah salah satu bentuk ancaman dari luar ya. Misalnya masuknya paham-paham liberal ya. Ya, apabila kita terus ya mengadopsi paham-paham liberal, maka sangat mempengaruhi sekali ya, terlebih ideologi Pancasila kita, di mana setiap orang itu punya kehidupan itu yang mau bebas ya, mau bebas. Itu contoh ya penerapan dari ideologi liberal ya. Ya, itu adalah bentuk ancaman di bidang ideologi. Lalu yang berikut, dalam bidang politik, terjadinya pertikaian antar kelompok masyarakat akibat terjadinya berbagai perbedaan pendapat dalam memaknai amandemen ya Undang-Undang 1945 serta kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini sering terjadi misalnya perdebatan di antara anggota DPR menyangkut misalnya undang-undang Omnibus Law ya. Ya, itu juga menjadi satu ancaman untuk kita dalam bidang politik. Apabila keputusan atau kebijakan yang diambil dalam
perdebatan itu atau dalam misalnya sidang, apabila sangat tidak baik ya, atau kebijakan ini itu sangat tidak baik, maka akan menjadi satu ancaman sendiri pada masyarakat. Itu adalah bentuk ancaman yang terjadi dari sudut pandang atau dari segi politik yang dapat membahayakan integrasi nasional. Ancaman di bidang ekonomi ya. Di sini perekonomian yang tersendat dan sulitnya lapangan pekerjaan serta penjajahan ekonomi dengan pasar besar. Ya, di sini misalnya perekonomian kita ya itu dikuasai oleh orang-orang yang punya uang ya, atau orang-orang yang berjuis. Dalam hal ini punya peranan penting dalam bidang ekonomi. Ya, di sini tentu seringkali melemahkan masyarakat atau para pelaku ekonomi kecil ya. Itu adalah satu bentuk ancaman di bidang ekonomi. Ya, yang berikut di bidang sosial budaya. Semakin berkurangnya nilai-nilai budaya yang terdapat pada masing-masing individu. Ya, di sini kita seringkali mengadopsi kebudayaan-kebudayaan dari negara lain. Sehingga kebudayaan-kebudayaan kita itu nilainya itu luntur ya. Luntur karena kita tidak mengimplementasikannya lagi dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah bentuk ancaman di bidang sosial budaya. Ya, di sini maka perlu dibangun karakter, mana persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh ya bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut dan mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Ya, di sini untuk mengatasi setiap ancaman dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya dan pertahanan dan keamanan, maka dibutuhkan karakter yang perlu dibangun adalah kita membina persatuan dan kesatuan itu dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang berikut di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, di sini banyaknya masalah atau konflik seperti wilayah Aceh, Papua, dan Maluku yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ya, dan ini adalah suatu bentuk ancaman ya. Ya, dari kelima ancaman yang paling mendasari mengenai ideologi Pancasila. Ya, yang berikut kita lihat lagi bagaimana peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional. Yang pertama kita lihat dari pencerminan makna Pancasila. Yang pertama, mewajibkan kita untuk mengakui dan memuliakan Tuhan sebagai pencipta baik dalam hati maupun perbuatan. Ya, lalu yang kedua, mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak serta kewajiban asasi. Ya, ini adalah salah satu pencerminan makna Pancasila, di mana peran kita sebagai masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman ya, di mana tujuannya itu adalah untuk membangun integritas nasional atau membangun persatuan nasional. Lalu yang ketiga, mewajibkan kita untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Di sini tentu dengan sikap patriotisme dan sikap nasionalisme ini perlu ditumbuhkan atau perlu diutamakan. Lalu yang keempat, mewajibkan kita untuk turut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Lalu yang kelima, mewajibkan kita untuk memberi sumbangan sesuai dengan kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ya, jadi ini adalah peran masyarakat dilihat dari pencerminan makna Pancasila. Ya, yang berikut peran pemerintah ya. Jadi kita lihat peran masyarakat. Yang berikut kita lihat peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama,
pemerintah harus mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, dari sini pemerintah harus mampu ya menyerap setiap aspirasi dari masyarakat, sehingga jangan sampai ada daerah-daerah yang misalnya kurang perhatian oleh pemerintah dalam hal pembangunan bisa mendisintegrasikan diri ya, atau bisa misalkan diri ya, maka perlu ada peran pemerintah. Ya, yang kedua, kemampuan desentralisasi yang diwujudkan dalam anggota otonomi daerah ya. Ya, dengan adanya otonomi daerah ini misalnya memberikan kewenangan ya, dengan kewenangan kepada masing-masing pemerintah daerah itu untuk mengurus ya urusan pemerintahan misalnya, atau urusan rumah tangga sendiri. Ya, lalu yang ketiga, keterbukaan dan demokratisasi yang bertumbuh pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi pemerintah di sini memberikan keterbukaannya terhadap pelaksanaan demokrasi dan mengutamakan kesamaannya hak dan kewajiban warga negara. Ini harus dilaksanakan dengan baik. Ya, ini adalah peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional. Lalu yang berikut, peran masyarakat dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, meminimalkan perbedaan dan berpijak pada kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh setiap budaya daerah. Jadi perbedaan yang ada itu misalnya perbedaan ras, suku, itu kita harus singkirkan jauh-jauh ya. Kita harus utamakan persatuan. Lalu yang kedua, meminimalkan setiap potensi konflik yang ada ya. Jadi kita mampu meminimalkan atau meminimalisir setiap potensi konflik yang ada, misalnya konflik karena agama, suku. Jadi perlu kita harus minimalisir, kita singkirkan jauh-jauh. Lalu yang ketiga, mewujudkan kebersamaan, keharmonisan dan kekompakan dalam bidang kehidupannya. Jadi perlu kita mewujudkan kebersamaan, keharmonisan, kekompakan dalam bidang kehidupan, sehingga perwujudan integrasi nasional itu dapat dilaksanakan dengan betul-betul baik. Apabila kita sudah mewujudkan kebersamaan, keharmonisan dan kekompakan dalam kehidupan. Jadi itu. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah mendengarkan dan juga sudah menonton video pembelajaran ini. Terima kasih.